Jadi nanti kita akan belajar terlebih dahulu tentang OneDrive. Oke, saya akan menuju ke OneDrive. Jadi OneDrive ini adalah kalau bisa keluar. Sebentar, saya tak masuk dulu dengan ini. Ini kebanyakan akun jadinya kalau masuk agak error ini Bapak Ibu. Jadi OneDrive ini bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file kita daripada nanti Bapak Ibu menyimpannya itu di flash disk yang nanti mudah hilang atau di laptop. Nah, supaya lebih ringan kita bisa menyimpan file-file kita, tugas-tugas kita itu di OneDrive ini. Kalau dicek di Bapak Ibu, kapasitas OneDrive ini 1 terabyte. Sebentar, oke, saya tetap pakai Guru Inovatif aja untuk OneDrive-nya. Nah, ini OneDrive yang sudah file-file yang sudah saya simpan di sini. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa new jika Bapak Ibu ingin mengupload tugas baru atau mengupload file-file baru. Bisa dari form, bisa dari OneNote, PowerPoint, Excel, Word. Atau untuk membuat folder. Kemudian juga bisa ambil dari file. Jika itu sudah disimpan, jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya file di laptop, kemudian ingin diintegrasikan, ingin dipindah ke OneDrive ini, bisa dengan cara upload, kemudian pilih filenya. Misalnya saya mau nyimpan daftar peserta diseminasi Jateng 6. Nah, ini langsung di open. Nah, langsung masuk ke sini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin share link, ini kan kita mau berbagi dari OneDrive ini. Semua file sudah di sini, kita share linknya tinggal ini. Klik share link, kemudian pastikan people ininya disetting dulu. Kalau misalnya semua orang bisa melihat, misalnya Bapak Ibu ingin berbagi dengan anak-anak didiknya, berarti pastikan anyone with the link. Nah, ini. Kalau mereka bisa edit, berarti lo editing. Tapi kalau misalnya mereka hanya bisa melihat, misalnya itu tentang materi, modul, atau apapun itu, lo editingnya tidak usah dicentang. Jadi cukup anyone with the link. Kemudian nanti di apply. Nah, berarti ini udah tulisannya anyone with the link can view. Jadi siapapun yang memiliki link yang Bapak Ibu share nanti bisa melihat, baca, tetapi tidak bisa mengedit. Nah, sekarang kita akan copy linknya di sini. Copy link. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyederhanakan linknya melalui bit.ly. Misalnya tadi saya tentang apa ya? Kok lupa. Daftar. Bit.ly saya kelihatan Bapak Ibu. Kelihatan. Oke. Jadi kita sederhanakan, misalnya di sini kita tulis daftar peserta diseminasi. Kemudian kita save. Nah, sudah, kita copy. Nah, copy ini, link yang di copy ini bisa kita share ke teman-teman atau ke grup tim yang kita buat, seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan share di OneDrive dan juga
upload file untuk ke OneDrive? Monggo, silakan, saya persilahkan kalau ada yang belum jelas. Bu Saloma. Monggo Bu Saloma kalau ada pertanyaan. Halo? Bu Saloma, suaranya nggak kedengeran, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, sampun. Mau tanya untuk OneDrive ya tadi? Iya, Bu. OneDrive itu berarti, maaf kalau pertanyaan saya itu sifatnya mengulang, saya agak terlambat tadi. Untuk menyimpan file-file itu bisa diulang kembali? Halo? Ya. Gimana, Bu? OneDrive, tapi kan untuk menyimpan file. Yeah. Nah, itu bisa diulang sebentar. Yang buka itu tadi apa? Oh, diulang lagi ya, Bu ya? Oke. Saya terlambat tadi. Oh, iya. Saya ulang lagi ya, Bu. Sebentar tadi. Oke, Bu. Nah, diulang lagi. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memindahkan yang sudah dibuat di komputernya, di laptopnya, itu dengan cara upload. Sini ada logo seperti ini, tandanya, susahnya upload. Bapak Ibu bisa pilih file atau folder. Kalau misalnya saya mau pindahkan proposal, saya tadi pilihnya folder, proposal ini mau saya upload ke OneDrive. Nah, ini. Masuk karena besar. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin uploadnya itu dalam bentuk file, kalau folder karena tadi besar ya, terdiri dari beberapa file, agak lama sedikit masuknya. Tapi kalau file, saya bisa agak cepat. Misalnya saya mau upload panduan kelulusan diseminasi, yang ini aja. Kemudian kita open. Nah, ini sudah masuk panduan kelulusan diseminasi kelas. Jadi kalau mau ambil dari laptop atau komputer itu cukup diupload aja, Bu, diupload. Kemudian pilih yang mau diupload itu folder atau file. Kalau file tinggal diklik terus dipilih. Gitu. Jadinya seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti Ibu mau share, tinggal ini diklik. Pilih share, kemudian pastikan kalau di sini itu untuk semua kalangan, anyone with the link. Ini. Kalau semuanya bisa lihat, allow editingnya nggak usah dicentang, Bu. Tapi kalau Ibu hanya Ibu mau share-nya itu dengan teman, biar temannya nanti bisa edit file yang di-share sama Ibu tadi, sini diklik allow editing. Jadi misalnya saya mau nge-share dokumen dengan Ibu misalnya. Ibu tolong diperiksa ya, Bu, nanti kalau ada yang salah mungkin bisa dikasih tanda gitu. Nah, itu allow editing. Tapi kalau misalnya cukup temannya yang di-share tadi hanya melihat seperti pengumuman atau materi-materi untuk peserta didik, itu allow editingnya nggak usah dicentang. Jadi cukup dengan anyone with the link. Kemudian di-apply. Nah, kalau udah di-apply, ini kan udah ada tulisannya anyone with the link can view. Kemudian di-copy linknya di sini. Copy. Kemudian kita masuk ke Bitly.
nanti di Bitly Ibu pilih create. Nah, tadi linknya kita paste di sini. Nah, kemudian kita kasih judul. Ini adalah panduan kelulusan. Nah, di sini kita bisa atur judulnya mau apa. Kemudian kita save. Kalau udah di save, kita copy. Nah, yang sudah kita copy tadi, kita bisa share teman-teman yang lain, atau kita bisa share. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita klik. Nah, jadinya teman-teman nanti bisa melihat file seperti ini. Tidak bisa edit, mereka langsung hanya view saja. Tapi karena saya, nah ini, yang buka sendiri kepunyaan saya, jadinya saya bisa, tapi kalau nanti yang buka orang lain, biasanya ini tidak bisa diedit. Itu Bu. Ngoten, Bu Saloma? Ya, terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu, nanti kalau ini kan saya merekam, nanti jangan ada yang ngeklik stop recording ya. Kayaknya kemarin soalnya ada yang ngeklik stop recording, jadi recording saya itu kepotong-potong. Oke, ada pertanyaan dari Pak Rohman Suciawan. Apakah OneDrive sama dengan Google Drive milik sebelah? Hampir sama, Pak. Oke. Cuma kalau Google Drive punyanya Google, OneDrive punyanya Microsoft, seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sampun ya untuk OneDrive. Kita akan lanjut ke mau langsung form atau mau sekilas tentang yang apa tadi, Microsoft Online, Office Online, sorry. Kalau Office Online lebih cepat sih, lebih mudah, tetapi nanti kita pekerjaannya bukan di deadline yang dekat ini ya Bapak Ibu. Nanti hanya saya sampaikan, kemudian nanti untuk selanjutnya nanti kita bahas-bahas. Masih ada yang bertanya, ini Bu Deni. Monggo Bu Deni, sebelum kita lanjut bisa bertanya dulu. Ya. Ini tadi apa namanya? Salah satunya tadi sudah ditanyakan, ya, hampir mirip seperti Google Drive ya. Kemudian yang kedua itu saya nanyain ini untuk upload apa namanya folder itu langsung bisa ya Bu ya tadi ya? Iya Bu, tidak bisa, perlu dikompres dulu, dirar dulu, tapi langsung. Bisa, tetapi memang tergantung dengan jumlah file yang ada di dalamnya Bu. Besarnya. Besarnya. Berarti tadi mungkin file saya terlalu besar, jadi ketika upload itu nggak bisa langsung seret gitu. Tapi kalau file itu bisa cepat karena hanya satu. Tapi memang tidak ada batasannya untuk upload ya, misalnya harus berapa berapa KB dan sebagainya untuk upload itu tidak ada ya. Aman Bu, kemudian insya yang Allah. tadi Bu, yang setelah dari upload masuk ke OneDrive, kemudian mau di apa namanya di copy link tadi loh, di share. Nah, itu kan masuk ke Bitly ya. Masuk ke Bitly itu, apa namanya kita buka lagi apa gitu loh, apa di apa namanya di layanan yang di OneDrive itu sudah ada tulisan Bitly-nya atau harus buka kamar baru? Enggak. Kalau Bitly buka kamar baru Bu. Oh, buka kamar baru. Jadi link yang tadi itu aja. Bitly atau gg.gg itu kan untuk memperpendek link ya Bu. Jadi kalau misalnya link yang tadi mau kita share itu panjang, lah itu bisa kita perpendek dengan menggunakan Bitly tadi. Bitly atau gg.gg atau yang lainnya. Biasanya aplikasinya banyak sih Bu. Tapi kalau saya biasanya pakai Bitly. Terus ini Bu,
Ya, yang linknya itu tadi kan dilihat di OneDrive tadi, itu kan file-file sudah pada masuk ya. Nah, terus yang diklik untuk copy linknya itu yang mananya gitu? Apa di file di tulisan filenya itu atau bagaimana? Yang diklik untuk dimasukkan ke copy link tadi loh. Bentar, Bu. Ini Bu yang diklik, misalnya ini ya, Bu Deni kliknya ini kan ada tulisan share. Belum kelihatan ya. Bu, suaranya putus-putus. Mana Bu? Di share, kemudian ini dipilih dulu anyone with the link. Jadi biar semua orang yang punya linknya itu mau pakai akun Google, mau pakai akun Microsoft itu semuanya bisa lihat. Jadi anyone with the link, terus di play dulu. Habis itu copy linknya di sini Bu. Ini ada tulisannya copy link. Copy link. Nah, ini yang gambarnya rantai. Kelihatan ya Bu? Nah itu diklik, nanti kan muncul kayak gini. Copy. Copy link. Copy Itu link Bu diklik Deni. terus muncul copy gitunya. Oh, nggih. Ya Bu, makasih. Oke Bu Deni. Ini sudah saya record, jadi nanti Bapak Ibu yang ketinggalan lagi bisa melihat recordingnya setelah pelatihan ini selesai. Oke, sebelum masuk ke Google Microsoft Form, mungkin saya singgung sedikit untuk Office Online karena ini mudah. Mungkin Bapak Ibu nanti sebelum ngerjain Microsoft ada yang mau nyicil juga ngerjain Office Online-nya juga boleh. Oke, saya akan share dulu. Tetap kita masuknya ke office.com. Nah, di sini ada Word. Jadi yang digunakan untuk Office Online penugasan ini nanti adalah Word dan juga PowerPoint. Kalau PowerPoint teknisnya sama. PowerPoint dan Word teknisnya sama kalau misalnya Bapak Ibu bikin materi melalui PowerPoint. Nah, seperti ini. Misalnya pakai blank presentation boleh, pakai yang sudah ada boleh. Kalau blank presentation, kita nanti bisa. Bu? Nggak kelihatan ya Pak ya? Iya. Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan gambarnya. Yang lainnya sama juga nggak kelihatan. Bu. Kelihatan kok Bu. Bapak Ibu. Oh kelihatan. Sinyal Pak berarti Kelihatan Pak. Bu. Kelihatan. Oke, nanti dilihat di ini ya Pak rekamannya ya. Misalkan, dan di sini ada beberapa desainnya itu di sebelah sini Pak, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau blank tadi, blank presentation, Bapak Ibu bisa pilih dari sini. Disesuaikan aja yang menurut Bapak Ibu sesuai untuk materi Bapak Ibu. Misalnya di sini. Teknisnya sama. Ini dikasih judul. Tentang apa? Apa ada tulisan di atasnya itu ya, recording started this meeting nanti dilanjut recorder join itu ya. Nggak kelihatan. Nah, ini dilanjutkan saja nanti. Intinya untuk PPT-nya adalah PPT yang terkait dengan materi ajar Bapak Ibu semuanya. Pilih salah satu saja. Tidak usah terlalu banyak, mungkin 5 slide, 6 slide itu diperbolehkan. Jadi pakainya ini. Nanti kalau Bapak Ibu ingin share, karena nanti yang digunakan adalah linknya. Jadi setelah presentation ini, di sini bisa diedit judulnya. Misalnya tadi saya mau bikin presentasi terkait dengan interaksi sosial. Nah, jadi seperti ini. Bapak Ibu share-nya di ini. Ada tulisan share. Logo share di paling pojok. Nah, sama caranya.
Di sini Bapak Ibu pilih anyone with the link. Yang ini nggak usah dicentang, langsung apply. Kemudian copy link. Sama caranya ya Bapak Ibu. Copy link, kemudian ini di copy, kemudian diperpendek dengan bit.ly tadi. Nah, ini nanti yang kita kopikan di penugasan kita. Nah, saya akan masuk ke Teams. Bapak Ibu, Teams yang saya tampilkan sudah terlihat apa belum ya? Sudahkah terlihat? Kelihatan. Oke. Belum, Bu. Jadi Ini kelihatan, Bu. Ada tulisan copy ya ini ya. Jadi untuk Untuk pengumpulan tugas kedua dan tugas ketiga nanti, Bapak Ibu mengumpulkannya di class notebook. Jadi di general itu ada post, file, kemudian class notebook, sebelahnya assignment. Bapak Ibu cukup mengumpulkan linknya, jadi nanti saya bisa lihat tanpa Bapak Ibu harus mengumpulkan filenya. Karena tadi kita pakainya Office Online, jadi nanti Bapak Ibu ngumpulinnya di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada penugasan kita. Penugasan 2 terkait dengan angket PPD online, kuis, nanti ada Word. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengerjakan Word dan PowerPoint terlebih dahulu, bisa dikumpulkan juga seperti ini. Ini tampilan saya, tetapi kalau nanti di Bapak Ibu, di tampilan Bapak Ibu hanya akan muncul nama Bapak Ibu sendiri. Kemudian di sini ada beberapa channel. Ini kita sebutnya channel juga. Tadi tentang media pembelajaran PowerPoint. Nah, ini. Klik media pembelajaran, kemudian di sini ditulis misalnya PPT Pak A. Nah, terus Maaf Bu, ini diklik ya. maaf. Untuk tampilan saya masih tampilan PowerPoint online-nya. Oh, masih tampilan PowerPoint online. Yang lainnya juga sama. Iya. Ya, Bu, Enggak, sama, sama, Bu. Masih sama. PowerPoint. Oh, gitu. Sebentar, saya close dulu aja, saya ulangi biar. Oke, saya ulangi. Kita masuk ke Teams. Jadi kalau tadi sudah di copy linknya, kita masuk ke Teams. Nah, masuk ke kelas notebook. Jadi kalau tampilan biasanya Bapak Ibu kan seperti ini. Terus kemudian dikliknya kelas notebook. Nanti akan muncul penugasan-penugasan ini. Lalu Bapak Ibu klik ini, open navigation. Klik. Nanti di kelas notebook Bapak Ibu hanya akan tampil nama banyak ini karena ini saya yang buat grupnya. Jadi semuanya masuk di sini. Dan nanti Bapak Ibu silahkan mengopi filenya tadi sesuai dengan channel yang sudah ada. Di sini ada media pembelajaran, biodata, transkrip kursus, kemudian angket PPD, digital storytelling, dan kuis. Karena ini PPT masuknya ke media pembelajaran. Diklik aja, terus kita tulis di sini, misalnya PPT Pak A. Lalu kita klik di sini, kita copy linknya. Kita copy linknya seperti ini. Nah, sudah biru. Lalu geser. Nanti kalau mau memasukkan biodata, Word sama juga. Kita klik di bagian biodata, terus kita di sini tulis biodata A misalnya. Klik di sini, nanti di copy linknya. Seperti itu caranya untuk pengumpulan tugasnya. Sudah jelas Bapak Ibu? Jadi masuk ke kelas notebook, navigasinya diklik, terus cari channel-channelnya Bapak Ibu. Jadi kalau mau mengumpulkan linknya, cukup diklik, terus dikasih judul, di copy linknya di sini. Nanti saya akan bisa mengakses seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan?
Tanya Bu Eni. Halo? Oke, Bu. Bentar. Iya, halo. Monggo, silakan. Untuk copy linknya boleh disingkat kayak bit.ly gitu? Iya, disarankan seperti itu, Bu. Tadi kan itu saya mencontohkan. Ya, bisa ya berarti ya. Ya, sangat disarankan seperti itu. Oke, Bu. Makasih. Sama-sama. Sampun, jelas? Bu Mimin, monggo. Ini ada yang tanya berapa ya, Bu? Bu Mimin dulu. Monggo, Bu Mimin. Halo? Oke, kita beralih ke Bu Saloma mau tanya lagi? Maaf, Enggak. Pencet berarti. maaf saya mic-nya masih di unmute tadi. Oh, Mbak nggih, Eni? Bu. Nggih. Nggih, pripun, Bu? Untuk file tadi ketika online itu memang harus online ya. Enggak bisa misalkan kita copy dari file yang sudah ada gitu. Ini Bisa kita nggak? belajarnya Office online, Bu. Jadi bukan Oh. Office yang biasa kita buat, biasa kita pakai. Kalau kita pakai itu kan Office-nya Office offline ya, Bu. Tanpa kita menggunakan jaringan juga bisa. Nah, ini kita saat ini mempelajari tentang Office online. Jadi gimana caranya kita bisa sharing apa yang kita kerjakan secara online. Kita buat langsung kita sharing. Dan nanti kalau misalnya di Office itu tadi di PowerPoint maupun di Word ada perubahan, misalnya Bu Mimin mau edit di situ, orang yang nanti di-share link akan langsung bisa melihat editan itu, Bu. Jadi langsung bisa teredit bagus gitu, sesuai. Oke. Ketika misalkan buat pembelajaran juga harus online ya? Sebaiknya seperti itu, Bu. Apalagi kalau misalnya gini, Bu Mimin mau membuat soal yang nanti ada uraiannya. Nah, itu nanti anak-anak bisa mengisi di situ, Bu. Mereka bisa ngetik sendiri dan nanti Bu Mimin bisa lihat, oh yang ngetik ini siapa, kemudian nanti yang sudah mengerjakan ini siapa aja, itu ada keterangannya, Bu. Oh, oke. Oke, matur suwun, Mbak. Iya, sama-sama, Bu. Itu tadi untuk PowerPoint-nya. Bu Deni masih raise hand, ini mau bertanya, Bu Deni? Enggak. Oh, Mbak. Enggak, Bu. Tapi yang tadi aja. Oke. Nggih. Bu Sri Wahyuningsih. Monggo, Bu Sri Wahyuningsih. Waalaikumsalam. Bu Eni, mohon maaf. Tadi putus-putus sama suaranya kurang jelas. Oh, gitu. Ya, nanti saya tak berusaha tanya teman yang terdekat aja. Nggih, atau nanti bisa dilihat recordingnya, Bu. Oh, gitu. Oke, kita lanjut lagi, nggih. Kita sekarang masuk, kalau ini tadi. Bentar, ini kita tutup dulu. Kita akan kembali ke Office 365. Sekarang kita akan belajar di Word. Sama saja, kita new blank dokumen. Jadi tugasnya Bapak Ibu, kalau untuk yang PowerPoint, tadi membuat PowerPoint tentang pembelajarannya, tentang materi ajarnya. Tetapi untuk yang Word ini, Bapak Ibu cukup membuat biodata sederhana saja. Misalnya di sini saya tulis biodata Eni. Bapak Ibu nanti menuliskan namanya lengkap ya, soalnya ada beberapa yang namanya hampir sama seperti itu. Kemudian di sini ditulis aja seperti biasa. Saya butuh biodata singkat aja. Nah, kemudian alamat, kemudian nomor HP,
akuntansi, dan sebagainya. Monggo nanti bisa disesuaikan biodata yang ingin Bapak Ibu kirimkan ke saya itu apa saja. Paling tidak ada nama, alamat, nomor HP, asal instansi. Kalau mau ditambahkan yang lain, email, IG, Facebook, diperbolehkan. Jadi untuk biodata hanya sesederhana ini. Yang banyak nanti kita khususkan ke Sway. Jadi untuk biodata yang di Word Online dan juga PowerPoint tadi mudah dan caranya sama. Kalau mau share ya cukup di-share di sini. Kemudian pastikan anyone with the link, apply. Kemudian copy link. Disederhanakan di bit.ly atau di gg.gg. Kemudian dikopikan di class notebook. Begitu. Jadi untuk PowerPoint dan juga Word Online, tadi caranya sama ya Bapak Ibu. Begitu untuk yang Office Online-nya, jadi lebih mudah. Jadi kalau misalnya kemarin Pak Adimas sudah mulai masuk ke form, mungkin udah mengerjakan tugas yang untuk form, bisa mulai sekarang, nanti sudah mulai masuk ke Office Online-nya. Bapak Ibu yang lain juga boleh kalau udah selesai. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, untuk tugas pertamanya yang kemarin itu tetap diselesaikan. Nanti akan saya perpanjang untuk masa pengumpulan tugasnya. Semua tugas yang Bapak Ibu kerjakan akan saya perpanjang waktunya sampai 9 Juli. Jadi semuanya sama. Jadi yang kemarin misalnya saya lagi ada acara Bu, belum sempat bikin tugas. Nah, bisa diupload bersamaan dengan nanti tugas kedua maupun tugas ketiga. Yang penting nanti untuk tanggal 9 semua tugasnya harus sudah selesai. Dan untuk tanggal 10 Bapak Ibu harus mengumpulkan transkrip dari kursus ini. Transkripnya didapat dari Microsoft Educator Center. Nanti bisa di-download di situ. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Dulu, Bu. Untuk penugasan satu. Bu Deni. Bu siapa ini? Oke, Bu Deni. Oke. Untuk penugasan satu kan tadi sudah ada yang keluar nilainya. Apakah itu boleh diperbaiki? Iya, Bu. Tadi sudah saya kasih feedback. Iya, kayak punya Bu Deni. Tadi Bu Deni kurangnya apa ya? Itu feedbacknya bisa dilihat, Bu. Di attendance list. Tadi itu sudah keluar Excel-nya. Tak kira sudah tak save di Excel, tapi katanya tidak keluar di Excel. Padahal tadi keluar Excel-nya dan sudah saya save. Ini misalnya Bu Deni tadi kan sudah download attendance list. Nah, attendance list-nya itu kalau Bu Deni buka, kemudian Bu Deni save lagi dengan nama baru, biasanya munculnya memang berbeda, Bu. Oh gitu. Lah terus gimana itu? Nah, Bu Deni kan masih punya downloadan yang di-download. Itu yang dikirim, Bu. Oh, bentuknya downloadan itu tidak perlu diubah namanya? Bentuknya itu langsung downloadan itu aja. Oh, gitu. Iya, iya. Ya, Bu, makasih. Oke, sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut ke form. Kembali lagi kita ke Office 365. Maaf. Kita klik form. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Office.com-nya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita klik form. Nah, jadi Bapak Ibu nanti harus membuat 2 tugas yang terkait dengan form dan juga kuis. Untuk form, perbedaannya form dengan kuis adalah kalau untuk form itu tidak membutuhkan penilaian. Jadi hanya untuk angket, kemudian pendataan seperti itu. Tapi untuk kuis nanti ada poin-poinnya.
Nah, tugasnya Bapak Ibu untuk form itu adalah membuat angket PPDB. Nanti akan saya kasih contohnya, yang angket yang sudah saya buat, supaya Bapak Ibu bisa punya gambaran seperti apa sih yang dibuat Bu Eni. Nah, ini yang sudah saya buat. Misalnya pendaftaran peserta didik baru SMA Nasima Semarang. Nah, elemen-elemennya apa saja, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di instansi Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ada nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Nanti akan saya share. Sekarang kita akan bagaimana caranya membuat angketnya. Kita klik new form. Jadi untuk angket jangan sampai tertukar nih Bapak Ibu. Untuk angket kliknya new form. Tapi untuk penilaian, untuk tugas dan sebagainya, kliknya yang quiz. Kita klik di sini, kita kasih judul dulu. PPDB SMA kita. Kita kasih deskripsi di sini. Ya kare takon maring baha. Adminnya berapa gitu? Takon bapaknya Ben, dia mertuanya Mbok. Ora duwe. Ini ojo ngomong-ngomongan dewek. Pateni. Ojo ngomong-ngomongan dewek. pendaftaran di SMA kita Ojo misalnya. ngomong-ngomongan dewek. Oh sih lah ngajak ngobrol. Dimut aja di. Nah, kemudian ini kita tambahkan gambar. Bisa logo instansi, bisa gambar gedung sekolah, sesuai apa yang Bapak Ibu rasa cocok sebagai angket PPDB di SMA masing-masing. Nah, kalau mau mencari bisa langsung di sini. Misalnya mau nyari SMA. Nah, itu bisa dicari di sini. Tapi kalau misalnya saya mau pakai yang saya punya, Bu, logo di sekolah masing-masing. Nah, itu bisa ambil di upload atau di OneDrive. Kalau tadi sudah disimpan di OneDrive, berarti ambilnya di OneDrive. Tapi kalau belum disimpan, berarti ambilnya di upload. Misalnya di sini, ya, upload saya mau ambil logo dari SMA saya misalnya. SMA, kemudian di open. Saya taruh pakai logo Nasima, berarti ini saya ubah dulu ya Bapak Ibu. SMA Nasima. Seperti ini. Kemudian kita add new. Nah, untuk add new, nanti ada pilihan choice. Kalau choice itu berarti ada pilihannya. Kalau teks berarti nanti mereka mengisi sendiri kalimatnya. Rating itu biasanya digunakan untuk terakhir. Misalnya kepuasan pelanggan. Seberapa puas mereka dengan layanan kita. Kemudian date ini untuk menunjukkan tanggal. Ada ranking. Nanti misalnya butuh ada foto bisa di file upload. Nah, sekarang kita di awal ada nama. Berarti mereka harus mengisi sendiri. Kita pilih teks. Tulis nama lengkap misalnya. Kita klik required. Ini kalau misalnya Bapak Ibu pokoknya tidak boleh melangkahi ini dulu. Kalau mau ke next pertanyaan berarti harus mengerjakan ini dulu. Tetapi kalau misalnya boleh mengerjakan yang mana dulu yang awal, ini tidak usah diklik. Tapi karena kita PPD biasanya ada urutannya langkah-langkah, ini kita klik supaya mereka bisa mengerjakan secara runtut. Kemudian selanjutnya kita pilih choice. Nah, di sini misalnya kita tulis jenis option 1, pilih perempuan, option 2-nya
laki-laki seperti ini. Kemudian sudah kita add new lagi, misalnya terkait dengan tanggal lahir, berarti kita pakainya date. Kita tanyakan di sini tanggal lahir. Nah, kita pakai date supaya nanti mereka bisa milih mereka lahir di bulan tahun berapa. Nah, sekarang kita lagi. Nah, nanti disesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan data-datanya itu apa saja yang sesuai di sekolah masing-masing. Nah, kalau ini tadi khusus untuk peserta didik, Bapak Ibu jika ingin menambahkan untuk orang tua, bisa di-add new, kemudian dipilih untuk Bapak Ibu bisa dimatikan dulu mikrofonnya supaya nanti teman-teman tidak suaranya double. Nah, untuk misalnya kita mau ganti untuk data orang tua, berarti diklik tambah, kemudian dipilih section. Nah, di sini kita kasih keterangan data orang tua atau wali. Kemudian kalau mau dikasih deskripsi boleh, kalau tidak bisa langsung ke add new. Nah, add new lagi, misalnya di sini diketik nama ayah misalnya. Seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu boleh mengeksplor semua yang ada di sini, termasuk rating. Oh ya, ini satu lagi. Kita bisa menambahkan file upload. Nah, di sini kita bisa tuliskan foto, misalnya foto berwarna. Kali 4 misalnya. Nah, di sini nanti mereka bisa upload. Number limitnya misalnya 1 atau boleh mengirimkan foto lebih dari 1, nanti bisa diatur di sini. Biasanya untuk pendaftaran kita hanya butuh 1 filenya. Kemudian size-nya bisa diatur apakah cukup dengan 10 MB atau mau selebihnya, tapi untuk foto 10 MB cukup. Lalu Bapak Ibu juga bisa setting di sini file type-nya, tipe filenya yang ingin di-share itu apa. Misalnya untuk foto berarti kita hanya menerima dalam bentuk image. Itu. Nah, nanti akan ada keterangan di sini allow file types image. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen menambahkan lagi, saya mau misalnya kelahiran 1, kemudian kita klik di sini file types-nya. Kalau akta kelahiran itu boleh berbentuk image, boleh PDF, boleh Word misalnya, di copy di Word. Nah, itu kita kita atur di file types ini. Nah, seperti ini. Ya, nanti di akhir bisa ditambahkan misalnya rating yang sesuai. Rating untuk layanan kami, simbolnya star. Kalau Bapak Ibu pengen yang lainnya misalnya simbolnya number, boleh. Kalau mau tetap star, boleh. Levelnya 5. Nah, seperti itu kalau membuat angket PPDB. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian lagi setelah kita membuat ini, kita bisa menambahkan temanya supaya angket ini menjadi lebih menarik. Kita klik theme. Nah, di sini ada beberapa tema yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita misalnya mau pakai yang ini. Nah, temanya akan menjadi seperti ini. Sudah, cukup diklik saja, kemudian keluar, kita masuk ke sini, akan jadi seperti ini. Jika ingin melihat previewnya, tampilannya seperti apa, Bapak Ibu bisa klik di preview. Nah, nanti tampilan di penggunanya adalah seperti ini.
Karena tadi ada section, kalau ada section berarti ini harus diisi dulu, baru nanti di next. Nah, kalau mereka akan next tapi belum mengisi ini, tidak akan bisa karena tadi kita sudah mengeklik this question is required. Berarti harus dikerjakan dulu sebelum masuk ke next step-nya. Nah, kalau mau tahu tampilan komputernya seperti ini, tampilan mobilenya seperti ini. Kemudian kalau mau kembali ke awal, mau edit lagi, bisa ke back. Seperti itu. Nanti apabila sudah selesai, Bapak Ibu bisa share linknya atau mau copy linknya dengan cara klik share yang ada di pojok sini, pojok kanan atas seperti biasa. Kemudian pastikan nah, nanti bisa diklik yang anyone with the link can respond. Tapi ini settingan saya adalah hanya di organisasi ini yang bisa respon. Nah, Bapak Ibu misalnya ingin ingin meng-share ini dengan teman satu instansinya, misalnya saya dengan Bu A misalnya. Saya pengen Bu A juga bisa mengedit angket ini atau bisa memantau respon yang ada di angket ini, berarti yang di copy adalah get a link to view and edit. Nah, di sini. Nah, ini ada user with Office 365 work on school account can view and edit, atau people in my organization can view and edit. Jadi hanya orang di organisasi yang bisa edit atau usernya saja yang bisa edit. Nah, nanti bisa di-share di situ. Atau kalau Bapak Ibu ingin hanya untuk mengumpulkan tugas tadi, Bapak Ibu bisa memilih only people in my organization can respond. Berarti yang bisa mengisi adalah orang-orang di organisasi yang sama. Kemudian sini di copy, seperti biasa, nanti diperpendek dengan menggunakan Bitly atau aplikasi yang lain. Seperti itu untuk angket. Sampai di sini untuk angket ada pertanyaan? Angket tuh sama kayak formulir ya? Sama kayak ngisi formulir gitu? Iya Pak, jadi intinya kita membuat angket itu membuat formulir PPDB online. Gitu. Sama ini Bu, paling nanti akhir sesi dibuatin ini kayak apa ya? Kayak contoh-contohnya, bukan tutorial sih, lebih ke contoh pengumpulan tugasnya. Kayak kemarin kan saya tak kira screenshotan, ternyata yang diupload itunya attendance listnya. Jadi kan list-listnya Pak, list-list pengerjaan yang nanti dinilai itu apa saja, itu kan kemarin sudah saya share ya di panduan Iya, yang kelulusan. PPT itu ya. Yang PPT. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu membuat PPT seperti saya. Kemarin saya bikin PPT hanya untuk mencontohkan. Jadi mungkin ada yang salah nanti tangkap. ini juga kalau bisa dibikin kayak gitu Bu. Jadi nggak terlalu banyak tanya nantinya. Dibuatkan gimana Pak? Oh, bentuk pengumpulannya. Iya, PPT kayak info kemarin itu. Jadi kita tinggal baca, oh begini prosedurnya, contohnya kayak gini, nanti cara nguploadnya gini, mungkin kayak gitu. Oh, kalau yang tugas 2 dan 3 ini nanti nguploadnya langsung di ini, di notebook, kelas notebook. Oke, nanti saya buatkan aja, saya screenshot. Jadi ngumpulinnya nanti stepnya ini, kemudian ini, gitu nggih? Nggih, yang itu ya maksud saya, step-stepnya. Oh iya, oke. Oke, untuk angket ada pertanyaan? Kalau tidak nanti saya lanjut ke apa tadi? Ke kuis. Ya. Oke. Tanya untuk apa namanya? Yang kita perlukan gambar itu kalau misalkan lebih mudahnya berarti kita simpan gambar di OneDrive dulu ya. Supaya mudah di-download gitu.
Oh, kalau untuk angket bisa di OneDrive, bisa di komputer langsung, Bu. Oh, Jadi langsung tadi kan ada 2. langsung upload itu bisa. Iya, langsung upload. Tadi kan ada 2, OneDrive sama yang satunya upload. Kalau Ibu Bu Mimin belum simpen di OneDrive, langsung diupload aja, Bu. Oh, oke. Oke, Kelebihannya kan kalau kita simpan di OneDrive, misalnya kita pindah laptop atau pindah komputer, itu kan kita tidak usah nyari-nyari lagi file saya di mana, tapi kita bisa langsung buka di link OneDrive-nya. Tapi kalau pakai laptop sendiri, belum disimpan ke OneDrive, bisa langsung upload. Oke. Ya, makasih. Kalau mau lihat size OneDrive di mana ya? Kalau mau lihat apa? Size-nya OneDrive. Jadi nanti Oh, kita tahu yang size-nya. terpakai udah berapa gitu. Oh ya, oke. Sebentar. Bayarin Mama. Untuk size-nya nanti saya itu kan ya Pak, screenshot kan ya. Ini coba saya buka kok munyer-munyer terus. Iya, Bu. Nanti saya kalau ini udah kebuka, nanti saya screenshot kan. Saya share juga biar Bapak bisa tahu cek size-nya itu di mana. Ya, Bu. Sip. Sepertinya kendala itu juga munyer-munyer. Oke, kita langsung lanjut ke kuis nih Bapak Ibu. Bentar, nunggu loading. Oke, untuk ke kuis sama, kita klik form, kemudian klik new quiz. Jadi kalau kita klik Microsoft Form itu nanti kan muncul 2, new form dan new quiz. Kalau new form itu untuk angket tadi, kalau new quiz untuk kita membuat penilaian. Nah, di sini misalnya saya ingin ada penilaian tentang mata pelajaran di sini ada tugas, kemudian kita gambar lagi. Kalau misalnya ingin belum punya gambar tampilannya, kita bisa cari juga di sini. Bisa cari langsung. Seperti ini. Saya mau pakai gambar misalnya ini. Kita langsung add. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada judul tugasnya, kemudian ada gambarnya. Kemudian di sini bisa dikasih deskripsi. Deskripsinya seperti ketentuan umum kalau Bapak Ibu memberikan tugas ke anak-anak. Ini dikasih ketentuan umum. 1. Pertanyaan di bawah ini atau soal-soal di bawah ini 2 apa. Nah, itu disesuaikan nanti. Kemudian kita add new. Kemudian kita pilih. Yang pasti kita ada ini dulu, teks dulu supaya anak bisa ngasih data. Misalnya nama lengkap. Tidak usah kita kasih poin karena ini adalah identitas. Kemudian kita klik required supaya awalan mereka harus tetap mengisi nama. Kemudian misalnya yang kedua kelas.
Kemudian yang ketiga misalnya kita kasih tanggal pengerjaan. Jadi supaya mereka bisa input tadi mereka sudah mengerjakannya di tanggal berapa. Kemudian yang keempat misalnya kita mau ngasih soal yang bentuknya adalah pilihan ganda, berarti dipilihnya choice. Itu interaksi. Dan di sini saya tulis. Nah, kemudian option kedua, misalnya option ketiganya, misalnya ini. Jadi nanti disesuaikan pilihannya mau berapa itu dengan add option. Kemudian kalau misalnya kita sudah ada yang betul yang mana, di sini ada centang ini tanda checklist, tanda cek ini adalah nanti kalau diklik berarti itu jawaban yang paling tepat. Misalnya yang paling tepat itu adalah hubungan sosial, berarti saya akan ceknya di sini. Nah, ini saya keterangan correct answer, berarti ini adalah jawaban yang tepat. Nah, kemudian di titik 3 ini, Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan apakah soal ini pilihan jawabannya mau di-shuffle atau tetap seperti yang Bapak Ibu isikan. Kalau mau shuffle berarti sini diklik shuffle. Seperti itu. Kemudian dilanjut dengan soal-soal yang lain. Misalnya mau dikombinasi antara pilihan ganda dan juga uraian. Nah, di sini. Jelaskan proses interaksi Nah, nanti mereka akan membuat long answer-nya di sini. Kalau menjelaskan, kalau uraian berarti kan mereka butuh menulis panjang. Nah, kita klik yang ini, long answer. Nah, nanti mereka bisa klik di sini. Kemudian untuk menilainya seperti apa? Menilainya kita bisa kasih poin di sebelah sini. Di sini ada kata poin. Kalau misalnya yang tadi seperti ini, ringan, kita kasih poinnya misalnya 10. Kemudian kalau yang butuh jawaban panjang, misalnya kita kasih poin 50. Ini saya mau membuatnya sedikit aja, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Yang jelas total poinnya harus 100. Kalau ini kan baru 60, berarti saya mau buat satu lagi. Misalnya saya mau mereka upload file. Di sini, saya ingin mereka membuat tugas yang nanti juga diupload di sini yang sesuai dengan penugasan interaksi sosial. Hanya size-nya saya perbesar 100 MB, nomornya 1, kemudian saya ingin tipe filenya Word atau PPT. Oh, enggak, kalau karena ini essay berarti Word. Sudah, ini tipe filenya Word. Kemudian ini 10, 50, berarti yang ini saya kasih poin 40 misalnya. Nanti poinnya bisa disesuaikan dengan kami tidak bisa at the question. Sebentar, ini berarti ada yang salah. Oke, ini ada kesalahan dengan
dengan akun saya. Karena ini saya masih menggunakan akun Guru Inovatif. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Di explore saja, bisa menggunakan misalnya kayak add new, bisa menggunakan choice, text, bisa diberi rating, date, kemudian ranking. Kalau ranking ini berarti nanti anak-anak akan membuat ini, misalnya urutkan tahapan konflik. Misalnya di sini ada yang pertama, kalau kita membuat soalnya itu harus yang betul dulu. Jadi nanti akan diacak dengan sendirinya. Misalnya urutan konflik adalah kompetisi. Seperti ini. Dan nanti anak-anak akan menarik. Kalau mereka mau mengurutkan, mereka akan menarik ini ke atas, menarik ini ke bawah, supaya mereka menjadi jawabannya menjadi urut. Tapi kalau kita membuatnya dari yang paling awal sampai yang paling akhir urutannya. Seperti itu. Kemudian nanti diberi tema, temanya sama, bisa dipilih dari sini. Kemudian cara share-nya sama, bisa dari sini. Nah, nanti saya masih bisa lihat kalau Bapak Ibu share-nya only people in my organization. Kemudian di copy, kemudian diperpendek seperti tadi. Seperti itu Bapak Ibu, caranya untuk yang kuis dengan yang yang form itu hampir sama, cuma bedanya kalau di kuis kita ada checklist betul, kemudian juga ada skornya, ada poinnya. Bedanya hanya di situ. Tapi kalau yang form hanya membutuhkan isian saja, karena itu namanya angket. Begitu Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau bentuk soalnya, ya, halo. Kalau bentuk Ini ada soalnya itu perpaduan gambar dan soal itu gimana? Oh, kalau bentuk soalnya perpaduan gambar dan soal bisa ditambahkan di sampingnya, Pak. Ini saya hapus dulu. Nah, misalnya Bapak mau bikin soal yang ada gambarnya. Perpaduan antara gambar dan apa, Pak? Dan soalnya, jadi ada gambar terus di bawah terus ada soalnya. Oke, misalnya dalam bentuk choice ya. Gambarnya kliknya di sini, Pak. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Nah, nanti Bapak bisa insert media. Bisa video juga, tapi kalau mau image doang, ini yang di sini, yang image. Cari ini. Kemudian kita add. Nah, nanti jadinya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Oh. Berarti gambarnya nanti otomatis di samping ya? Iya. Gambar tersebut, proses apa yang terjadi? Seperti itu. Jadi bisa di-add gambar, bisa juga video. Kalau ini seperti ini, nanti gambarnya munculnya di samping seperti ini, Pak. Tampilannya. Oh, berarti munculnya di samping ya? Iya, betul. Kalau sebelah kan munculnya di bawah. Jadi soal dulu baru gambar. Jadi rasanya rada rancu gitu loh, jadi aneh. Iya. Kalau ini di sampingnya langsung, jadi masih dalam satu kotak. Nah, keren. Itu jadi misalnya anak-anak mau suruh lihat video dulu, baru nanti nebak inti dari video itu apa, itu caranya sama. Diklik, terus tadi pilih yang video. Kalau ini tadi kan saya pilihnya yang image. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Novi Idamayanti. Iya Bu Eni, ini Novi Idamayanti Bu.
Itu ya. Bu Novi Itmayanti, sorry. Ya. Ya. Maaf sebelumnya Bu, saya juga mau bertanya kalau di tetangga sebelah itu kan, ini kebetulan saya guru matematika ya. Di tetangga sebelah itu kalau saya bikin soal pakai Gform itu kan equation tuh ada yang nggak keluar. Kalau di sini bisa nggak ya Bu Eni kira-kira? Jadi saya nggak perlu cropping soal tiap kali harus ada soal equation gitu. Pakai equation maksudnya. Kita coba ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Eni. Iya, sama-sama Bu Novi. Oke, kita mau bikin soal matematika nih. Ini dulu kita pilih choice. Kemudian misalnya Bu Novi mau matematika, Ibu masukinya ini, math. Nah, nanti Ibu masukinya di sini. Maaf, Ini ulang. Ini agak sinyal saya ini bisa diulang sebentar. Oke, saya ulang lagi ya Bu. Ya, Add new. Kemudian kalau tadi soalnya bentuknya choice, pilihan ganda, berarti dipilih choice ya. dulu. Ya. Kemudian Ibu masuk ke sini, titik 3 yang di bawah. Ini. Terus Ibu pilih yang math. Titik 3 bawah math ya Bu ya. Dan nanti di sini di enter question, bawahnya question itu ada ini Bu. Sudah ada simbol-simbol matnya. Kelihatan ya Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa menyesuaikan di sini. Misalnya apa ya Bu ya? Saya bukan guru matematika jadinya agak bingung ini. Cuman itu aja ya Bu Eni, yang keluar hanya itu aja ya, nggak yang lengkap ya? Maksudnya nggak seperti kalau kita klik equation di Word itu kan kalau lebih mau lengkap. pakai ini. Bentar, coba. Nah, malah error Bu. Dan saya coba sendiri aja Bu Eni kalau enggak. Oke, nanti intinya di ini ya Bu, di klik math, kemudian Ya. nanti question-nya di sini. Kurang lengkap ya Bu ya biasanya ya kalau matematika yang Ibu ngajarnya di mana Bu, SMA? SMP Bu. SMP. Iya, memang kalau question-nya mungkin tidak terlalu lengkap. Cuman ini lumayan harusnya ya. bisa di Iya, lumayan. Ini harusnya bisa diklik-klik Bu, ini untuk tanda-tandanya ini. Sebelah Jadi kayaknya nanti nggak masih ada yang kayak gitu. Iya Bapak, nggak bisa. Kalau di sebelah itu, kalau saya harus copying soal, gambar. baru masukin gambar. Betul. Ini kalau misalnya ini bisa ya Bu ya, biasanya kan ini bisa digerakin, nanti ada simbol-simbol yang lain. Nanti coba gitu Ibu ya. coba, kalau kita ada rumusnya malah nanti ada apa namanya, sugestinya. Harusnya sama ya Bu, ini kan ini seproduk ya, maksudnya kan kalau kita equation di Word, dia lengkap. Jadi semoga ini nanti kalau udah masuk di bentuk soal di sini udah lebih lengkap daripada tangga sebelah. Semoga Coba Bu. aja Bu, soal di Iya, Word di iya, copy, Bapak. pastein ke situ. Nanti saya coba. Ya. Yes. Infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu Sri Wahyuningsih. Ya Bu, mau tanya. Sebelumnya kami kan pakai Google Form untuk pembuatan soal. Nah, biasanya kami ngetik dulu di Word, lalu saya copy di Google Form. Itu kalau model soal multiple choice. Nah, tadi Bu Eni sudah menjelaskan mengenai soal uraian. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara memberikan kunci jawaban untuk mempermudah kami dalam mengoreksi. Begitu, terima kasih. Oke, kunci jawabannya yang multiple choice atau yang esai Bu? Yang esai. Oh, yang esai. Berarti kalau esai anak harus mengisinya sama persis ya Bu? Kalau esai kan jawaban pasti beda-beda. Misalkan PKN itu kan, misalkan ditanya mengenai pendapat, otomatis beda. Nah, itu bagaimana cara mengoreksi kita agar lebih mudah begitu.
Oh ya, oke. Isai mana tadi saya bikin isai ya? Peniuraian. Nah, di sini Bu, kita sudah ada gini. Memang kalau yang uraian itu tidak bisa kita kasih, misalnya kita mau ngasih enter di sini jawabannya apa, karena itu tadi. Kalau yang long answer itu kita tidak bisa, karena biasanya kalau long answer itu kan butuh pendalaman materi, kita ada pendapat-pendapat. Tapi kalau misalnya hanya essay yang mungkin kalimatnya tidak terlalu panjang, itu kita tidak usah klik yang long answer ini, Bu. Kelihatan ya, Bu ya? Long answer-nya ini tidak usah diklik. Jadi gini, nanti Ibu bisa add answer-nya di sini. Jadi jawaban yang betul apa di sini. Misalnya proses interaksi disosiatif, saya mau urutannya aja. Berarti isi, intervensi, konflik. Nah, itu jawabannya, Bu. Jadi kalau hanya uraian singkat, itu bisa kita kasih jawaban betulnya. Tetapi kalau misalnya kita pakai long answer, seperti mereka harus mendeskripsikan sesuatu, mereka harus menggambarkan sesuatu atau apa itu yang panjang, itu tidak bisa dikasih correct answer. Tapi kalau hanya isian singkat, itu bisa. Gitu, Bu. Berarti harus ngecek satu-satu ya. Kalau yang untuk answer. Iya. Oh, jadi. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Tim di meeting chat. Bu tanya untuk aksara Jawa apakah memungkinkan ditambahkan di form ini? Aduh, aksara Jawa ya, Pak. Aksara Jawa sepertinya belum bisa itu, Pak. Coba ya, Pak. Halo, Bu. Kalau dulu saya bikin Google Form, itu kita ketik dulu di Word atau ambil gambar, terus di-copy. Kalau untuk aksara Jawa. Iya, bisanya gitu. Maksudnya kalau Pak Tim mungkin ada kayak matematika tadi. Kalau matematika kan kita sediakan ada apa? Linknya sendiri. Okay. Tapi kalau aksara Jawa sepertinya belum bisa ini, Pak. Untuk aksara Jawa belum bisa, Pak. Jadi nanti modelnya masih crop-crop atau apa tadi seperti yang tadi ada yang mencontohkan di copy kemudian di paste. Tapi kadang ada juga yang udah di copy paste tetapi karena tidak support jadinya aksaranya itu munculnya beda. Jadi harus di ini aja di crop tadi langsung dimasukkan gambar. Gitu Pak Tim. Oke, lanjut ada pertanyaan dari Pak Himawan. Pak Himawan, monggo. Ya, mau tanya Bu, itu kalau yang disyaratnya untuk membuat kuis itu kan semua jenis soal. Pengertiannya semua jenis soal itu tadi termasuk yang apa? Ada bintangnya 5 itu atau yang apa saja, Bu? Untuk soalnya mengeksplor semua yang ada di situ, Pak. Jadi mulai dari multiple choice, kemudian apa? Teks, kemudian rating boleh. Jadi sekarang kan anak-anak zaman sekarang itu kalau kita kasih bintang itu seneng ya Pak. Jadi mungkin gurunya juga senang. Bapak misalnya gini, pengen ngetes seberapa puaskah anak-anak dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari tersebut. Nah itu bisa menggunakan bintang tadi. Jadi fungsinya bintang itu untuk rating Pak. Iya, berarti ada berapa banyak ya itu Bu? Bentar. Berarti ada bentar Pak. Error. Jadi gini, nggak usah berpaku pada berapa banyaknya Pak, jadi dieksplor aja. Kalau yang tadi, misalnya Bapak untuk pelajarannya
pelajarannya hanya memungkinkan untuk ada multiple choice, kemudian teks, kemudian ranking, itu boleh. Tapi kalau misalnya tadi ada yang matematika, mau eksplor untuk matnya juga diperbolehkan. Saya tidak membatasi untuk soalnya seberapa, tapi standar kita kalau kita buat soal. Misalnya kalau soalnya berat, ya 5. Kalau soalnya ringan-ringan, multiple choice, lebih banyak seperti itu, atau perpaduan antara yang choice dengan yang teks, ya bisa 10. Yang jelas, untuk poin-poinnya harus dipastikan bahwa jumlah poin semuanya nanti adalah 100. Jadi jangan sampai poinnya nanti 50, 50, 50, totalnya sampai 250. Jadi harus diperhatikan untuk di poinnya, begitu. Ngoten Pak Imawan. Kalau satu jenis itu dibuat satu soal boleh juga ya Bu ya? Jadi Boleh. misalnya kita mau bikin semua jenisnya ada, masing-masing satu, intinya tiap soal nanti diberi bobot sehingga kalau ditambahkan jadi totalnya 100 begitu Bu? Iya, betul Pak. Itu malah Oke, bisa terima kasih, mengekspor Bu. ini kemampuannya nanti. Oke, sama-sama Pak. Selanjutnya Pak Adimas. Monggo Pak Dimas. Halo, selamat malam. Malam Pak. Kedengaran suara saya Bu ya? Iya Pak, jelas. Bu, mau tanya, kalau seperti bilang tadi tetangga sebelah, itu kan kita bisa explore dengan model platform yang lain, misalnya bisa Quizzes, bisa Kahoot. Ketika kita pakai link dari Kahoot, apakah linknya itu juga bisa dimasukkan ke dalam formnya di Office? Oh, mau memasukkan yang Kahoot. Saat pengerjaan menggabungkan antara form yang dari Office, form quiznya, dengan yang dari platform yang lain kayak Quizzes atau Kahoot atau Mentimeter dan sebagainya. Oh gini. Kalau misalnya Bapak ingin menambahkan, itu nanti di add, kemudian ada file upload Pak. Kalau mau pakai file atau kalau mau pakai link, nanti bisa anak-anak dikasih linknya di file upload itu tadi. Atau Bapak bisa menambahkan, silahkan klik link di bawah ini. Seperti itu. Tapi kalau dimasukkan langsung itu memang belum bisa. Oh, berarti belum bisa match dengan begitu. Saya buat soal dari sana, saya linkkan langsung dari ke kelasnya, ke quiznya belum bisa ya? Iya, harus Mungkin kita kasih linknya dulu. Oh, gitu ya. Atau malah linknya itu dimasukkan ke channelnya yang kita buat di grupnya gitu. Bisa juga Iya, enggak? bisa kalau linknya dimasukkan ke channel. Biasanya kan kalau kita pakai kayak Kahoot itu yang buat kuis cepat gitu ya Pak ya. Ayo cepat-cepatan gitu. Nah itu bisa dimasukkan ke grupnya yang channel Bapak bikin tadi. Jadi anak-anak nanti bisa ngisi di situ langsung. Terima kasih. Oke Pak. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah sampai di mana tadi? Sudah OneDrive, kemudian Office Online, kemudian Microsoft Form. Jadi ini malah ada 3. Jadi besok kita lebih ringan. Sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan? Kalau tidak, kita... Oh ada. Nggih, Bu Mimin, monggo. Untuk soal IC itu ya, tadi kan apa namanya, bisanya yang pendek ya, yang uraian singkat kayak gitu. Itu kalau misalkan kan kita sudah memasukkan kunci jawaban ya, meskipun jawaban pendek, uraian singkat. Lah itu kalau misalkan anak-anak itu jawabnya nanti tidak sesuai dengan yang kita isikan, kira-kira gimana itu? Nilainya nanti muncul apa enggak itu? Bisa Bu, kalau yang uraian atau yang uraian pendek maupun yang panjang, kecuali yang apa? Yang choice itu bisa kita edit.
Misalnya tadi urutannya kalau kita nyebutin, saya nyebutinnya tadi kompetisi, kontravensi, konflik. Tapi anak ada yang misalnya menyebutnya kontravensi dulu, baru konflik, baru kompetisi. Itu kan nggak match dengan kunci jawaban kita. Nah, itu nanti ketika kita ngoreksi, itu bisa kita edit, Bu, nilainya. Misalnya di situ dikasih nilai 0, tapi itu maksudnya udah benar. Nah, itu bisa kita betulkan di situ. Oh, artinya ketika kita melihat rekap nilai itu berarti harus tetap cek dulu ya? Betul. Ya, oke, makasih. Iya, sama-sama, Bu. Sudah, Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali untuk redeem code-nya. Jangan lupa untuk setelah ini langsung dimasukkan, termasuk yang kemarin telat untuk memasukkan redeem code. Jadi tadi saya sudah mengirimkan 2 redeem code. Bentar, saya share. Nah, ini saya mengirimkan 2 redeem code. Di sini ada keterangannya T-GS CFE A420 redeem code untuk Microsoft Teams 6 Juli 2020. Ini berarti untuk yang kemarin telat. Kan kemarin kita untuk Microsoft Teams itu di tanggal 5. Nah, karena telat, Bapak Ibu bisa pakai redeem ini untuk tanggal ini. Ini redeemnya beda dengan yang kemarin. Nah, untuk OneDrive dan Office yang kita lakukan sekarang, kode redeemnya yang ini, yang di bawahnya. Jadi nanti untuk yang Bapak Ibu yang kemarin sudah memasukkan redeem code untuk Microsoft Teams, berarti tidak usah memasukkan yang ini, tapi yang memasukkan hanya untuk yang OneDrive dan Office Online. Tapi kalau yang kemarin lupa belum masukkan, ini dua-duanya harus nanti di redeem langsung. Kemudian jangan lupa untuk mengisi survei trainer. Ini untuk membangun nanti apakah bagaimana pembelajaran hari ini, apakah ada yang kurang atau seperti apa, itu nanti diisi di survei trainer ini. Begitu Bapak Ibu. Nanti untuk yang tadi detailnya seperti apa, cara untuk upload tugasnya di Class Notebook, nanti akan saya buatkan PowerPoint-nya. Step-stepnya seperti apa, tapi besok untuk pengumpulannya adalah dengan link. Jadi yang pengumpulan untuk @work hanya berlaku untuk penugasan 1, yaitu terkait dengan pembuatan Teams. Jadi tadi yang belum mengumpulkan, saya ingatkan kembali pengumpulannya 1 attendance list, itu attendance list asli, belum diedit-edit. Kemudian yang 4 adalah screenshot-nya. Jadi tidak perlu screenshot-nya itu diubah ke Word atau diubah ke PowerPoint, tapi asli. Begitu nggih Bapak Ibu? Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kita bersama-sama belajar di sini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Apa tadi yang Bu? Udah makan, Bu? Oh, alah. Ampun, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Pak Zamruddin, gimana tadi meetingnya?